hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam podcast pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, saya Marsha Tufatul Rizky yang akan bertugas sebagai moderator. Terima kasih kepada seluruh pendengar yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti podcast kali ini. Tema yang akan kita bahas pada kali ini yaitu peran generasi muda dalam menjaga nilai-nilai Pancasila. Di era digital yang penuh dengan perkembangan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat, generasi muda memiliki tanggung jawab besar untuk tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, sekaligus pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada kesempatan ini telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Dr. Hasnah Aziz, SH, SPD, MPD, MH. Terima kasih Ibu atas kesediaannya meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dan pengalaman pada podcast kali ini. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai sesi diskusinya. Baik Ibu, izinkan saya bertanya, dan di sini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, mengapa generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga nilai-nilai Pancasila? Terima kasih atas pertanyaan bagus. Kamu semua kan pemuda dan pemudi yang laki-laki sebenarnya sebenarnya, yang mana kamu itu adalah generasi penerus. Ya, sekarang kami yang tua ini adalah dari bisnis kamu ini adalah yang membuka jalan yang ke depan itu lebih baik. Oleh sebab itu diharuskan mahasiswa lebih baik kamu. Jadi dengan adanya Pancasila itu, kamu pelajarilah hal-hal apa yang boleh dikerjakan, hal apa tidak boleh dikerjakan. Kenapa? Karena kamu yang akan meneruskan perjuangan bangsa ini, yang melanjutkan estafet kepemimpinan kita ini, melanjutkan kemerdekaan kita ini. Semua baik dan jeleknya negara kita ini ada di tangan kamu semua. Oleh sebab itu, ayo kita sama-sama bagaimana pemuda ini betul-betul berperan di dalam bernegara, beragama, dan bermasyarakat. Berarti untuk kedepannya kita sebagai mahasiswa harus menanamkan Pancasila, mendalamkan mengikuti aturan atau disiplin kuliah menjadi mahasiswa yang ya, salah satu hal yang perlu yang tugas kamu sebagai mahasiswa adalah belajar yang benar, ya kan? Setelah itu laksanakan nilai-nilai ada di Pancasila itu, yang ada di sila kelima itu, di sila itu, bagaimana kita tuh bersosialisasi, bagaimana kita tuh menjadi generasi penerus yang betul diandalkan oleh bangsa kita, kan? Persatuan Indonesia, bagaimana kita menjaga kesatuan dan persatuan yang berbeda di dalam, mulai dari UNIS dulu, bagaimana di UNIS, nanti di lingkungan di rumah, di mana kita berada tetap mempertahankan persatuan bangsa. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara generasi muda menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Nah, sekarang kita tuh twice ya, kamu bertanya juga boleh dong. Nah, kamu tahu nggak apa sih nilai Pancasila itu? Mentaati, apalagi? Oh, salah satu contohnya mentaati aturan lalu lintas, tata tertib ya, apalagi Menghargai satu sama lain. menghargai satu sama lain, betul. Tidak konsumtif, bahaya. Ya, lebih mencintai negara, kan kita mengutamakan barang-barang yang dikeluarkan dari negara kita. Itu adalah salah satu bentuk kita tuh mencintai negara kita yang ada di nilai Pancasila tadi. Banyak kok nilai-nilai Pancasila yang harus kita laksanakan, yang harus kita pahami, yang harus kita implementasi dalam kehidupan sehari-hari.
Salah satunya bagaimana kita tidak mengikuti yang seperti itu banget nih adalah yang sampai kita masuk ke dalam LGBT, pergaulan bebas ya. Setelah itu narkoba, itu sekarang lagi marak di Indonesia. Ya semuanya anak mendekati anak-anak muda. Kalau hal itu terjadi pada kamu semua ini, maka hancurlah, tidak ada lagi yang akan mengajukan pemikiran kita itu yang bisa kita berbicara. Jadi hati-hati, hal itu akan menghancurkan kita semua ya. Betul, tuh kita bahas melihat siapa teman yang kita ikuti bermain, bekerja kelompok nih ya, atau kita tuh pokoknya berkarya apapun kita dalam kehidupan sehari-hari, baik itu lingkungan di kampus, lingkungan di rumah, hati berteman kita dan kita terjerumus pada hal-hal yang tidak tidak diinginkan atau hal-hal yang tidak dibolehkan di negara kita, karena kita ada negara hukum, ya kan? Nanti kalau kita masuk ke wilayah seperti itu, kita bisa kena masalah. Pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan yang terakhir. Apa saja tantangan yang dihadapi generasi muda dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila di era digital? Banyak sekali tantangan yang perlu kita ketahui. Salah satu yang globalisasi. Globalisasi ini adalah banyak bentuk kebudayaan negara asing yang sudah kita. Tentu kayak LGBT bergabung bebas itu sebetulnya negara kita ini kalau kita ke belakang kepada nenek moyang kita dulu, kita tuh tidak seperti itu. Kita tuh taat dengan agama, kita taat dengan aturan-aturan yang ada. Tapi sekarang karena banyaknya budaya-budaya luar masuk ke negara kita, maka kita terbawa-bawa. Nah, itu tantangan kita. Bagaimana mempertahankan kita tidak masuk pada budaya mereka yang tidak benar. Itu salah satunya. Dan cara berpikir kita harus hati-hati. Jangan kita tuh terlalu frontal mengikuti orang-orang itu kan dengan kalau perempuan yang lihat gaya hidupnya, lifestyle-nya itu. Dia seperti orang apa? Dia pengen berkehidupan dilihat orang tuh wah hedon, tapi nggak punya uang, sehingga dia jatuh ke arah yang tidak benar, menjual diri. Itu banyak nih, anak kampus banyak banget. Maka saya percaya sama anak-anak ini, apalagi dari FAI kan, ketika agama Islam, insya Allah tidak. Tapi di kita ada kok. Nah itu ya, saya sedikit menitipkan dalam berkas ini supaya itu pertanyaan kita bagaimana kita itu masuk di dunia globalisasi ini, kita terbawa arus dengan globalisasi itu. Kita tetap menyatakan gimana budaya kita orang timur, ya kan, bagaimana kita itu berpikiran yang baik. Nah, itu bagaimana kita berpikiran yang baik. Itu saya awal dia bilang jangan sampai masuk ke narkoba, karena kan ada dua tuh di dalam. Cuma LGBT itu juga budaya orang juga kan, bukan budaya kita itu. Ingat, kalau kita tetap nggak bisa menjaga diri, nanti terjadi zaman dulu. Ya hancurkan Allah negara kita. Dan itu kamu orang ini, yang banyak LGBT itu yang homo atau lesbi itu kan orang tua yang anak muda, gaya hidup merasa hebat. Ada itu salah. Kamu terus banyak meningkatkan kemampuan belajarnya, baik semua pelajaran, semua apa kita pelajari, tambah ilmu yang banyak. Jangan kita marah ke yang lain. Itu adalah salah satu bentuk bagaimana kita mempertahankan nilai di Pancasila itu. Terus belajar, terus hidup. Karena salah satu ciri orang timur waktu saya jadi di Australia juga bilang orang Indonesia tuh orang timur, dia punya tataran itu. Jadi jangan sampai kita di dalam
budaya tidak ada gitu. Padahal itu orang timur tuh terkena itu cuma di orang itu mereka ya kalau Indonesia itu tak selalu jadi budayanya bagus. Ya Baik, Ibu, boleh saya tutup? ya. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Dr. Hasna Aziz, SH, SPD, MPD, MH atas ilmu wawasan serta pesan-pesan yang disampaikan pada podcast kali ini. Dari diskusi ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa nilai-nilai Pancasila bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat, khususnya generasi muda seperti kita ini sebagai penerus bangsa. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menjaga persatuan, menghargai keberagaman, serta membangun Indonesia yang lebih baik. Dan juga kita sebagai generasi muda harusnya saling memperkuat, menjaga budaya kita sendiri, budaya Indonesia kita sendiri. Jangan sampai terpengaruh yang berlebihan dari budaya-budaya luar atau budaya-budaya asing. Demikian podcast kita pada hari ini. Semoga diskusi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Saya, Marsha, selaku moderator, memohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu jalannya diskusi kali ini. Terima kasih atas perhatian seluruh pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.